Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan juga LTC teman. Jadi udah lama banget ya kita ngebahas LTC. Kemarin udah dibahas untuk Chainlink dan juga Bitcoin Turbo juga udah diupdate. And sedikit reminder ya teman-teman, nanti malam ini ada beberapa nih event penting. Dan terlebih yang lebih penting itu di tanggal 8 Mei, berarti ya jam 1 subuh gitu, lewat sedikit. Ini ada FOMC statement, Fed interest rate decision, nama FOMC press conference teman-teman. Jadi ini bisa diperhatikan jam 1 dan di jam 1.30 dini hari. Ya, jadi dari sekarang kan ini mungkin jam 5-an, tinggal beberapa jam ke depan lagi. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Untuk the Fed apakah cut rate atau tidak, cuman ya besar kemungkinan dia masih belum cut rate. Kemudian kita menunggu untuk apa yang akan diomongin nih sama Jerome Powell ya, 30 menit setelah dari keputusan untuk cut rate atau tidak cut rate teman-teman. Ya. Kemudian market atau Bitcoin itu hijau lagi ya, karena ini ya Donald Trump ini ada nulis di Truth Social, a big announcement coming soon. Ya mungkin ini perihal tarif, kesepakatan dan lain sebagainya. Yang ini yang benar-benar kita tunggu-tunggu. Ya apakah dia dengan China udah confirm atau mungkin dengan negara-negara lain. Ya ini yang kita tunggu, semoga memberikan angin segar. Ya cuman ya balik lagi, angin segar sih angin segar, hijau sih hijau, tapi Bitcoinnya doang teman-teman, altcoinnya sih masih di situ-situ aja gitu ya. Karena ya di sini kita lihat ya, Bitcoin dominance-nya masih lanjut ngepump dan hit target ya. Tuh, pas tuh hit target di 65,2 65,3%. Jadi closingnya juga masih kuat banget teman-teman. Dan ya balik lagi, selama memang kita belum patah tren, ya udah kita bisa follow up aja dulu untuk si Bitcoin dominance-nya ya. Jadi kalau misalkan nih dia masih terus-terusan mengalami penguatan, ya ini next area target di sekitar 67,7% loh teman. Cukup tinggi di Fibo 3,6. Tuh. Ya ini cukup tinggi. Dan ya apakah sampai sana, ya bisa-bisa aja kalau memang Bitcoinnya masih mendapatkan penguatan ya ke 100.000, 110.000. Ini nggak menutup kemungkinan untuk Bitcoin dominance malah dia bisa nge-spike sampai sini. Ya either dia benar-benar spike dalam artian closing bull candle sampai situ, atau cuman bikin tail candle kayak gini nih. Ya tail candle panjang ke atas. Ya. Kemudian gak lama dia malah drop lagi dalam. Teman-teman. Ya, jadi ini sekali lagi yang perlu kita perhatikan dan antisipasi. Dan ya memang ini area target kenaikan juga sudah saya sampaikan dari beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang udah achieve, tinggal kita menunggu reaksi setelah Jerome Powell speak. Nah, untuk Bitcoin secara daily sebenarnya dia hampir ya di retest EMA21, cuman nggak nyampe. Semalam itu dia bikin tail candle sampai 93.300-an dolar. Kemudian up dan closingnya bagus banget nih. Ya closing di 96.800-an dolar, teman-teman. Tuh. Closingnya cukup bagus sebenarnya untuk si Bitcoin. Jadi sama seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan, walaupun teman-teman lihat wah di sini ada bearish divergence dan lain sebagainya, dia koreksi, iya koreksi, tapi nggak melulu kena banting atau dump. Bisa aja dia koreksi cuma di tes terhadap support terdekatnya before dia adanya pemantulan. Dan ini didukung juga ya dengan tweetnya dari Donald Trump ya. Ini di platform Truth ya, Social. Kemudian ya itu bisa menjadi trigger untuk Bitcoin akhirnya up kembali ya. Sekarang tinggal menunggu kakek Powell nih mau speak apa nanti malam gitu ya. Jadi kalau misalkan kita benar-benar dikasih positif, ya ini udah di depan mata sebenarnya. Ya 99.000, 100.000 dolar ini udah di depan mata. Bagaimana dengan hourly-nya? Sebenarnya hourly-nya kalau kita lihat seksama ya, semalam itu adanya liquidity grab. Tuh teman-teman. Ini kalau kita detail time frame 4 jam ya. Dia bikin tail candle lewatin low sebelumnya dan up lagi itu. Cuman bikin wick doang teman-teman. Ya, berarti adanya liquidity grab di situ dan akhirnya nggak lama dia lanjut pam ya karena Donald Trump juga. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ini adalah swing high terakhirnya, ini belum mampu bener-bener di break tuh. Kalau kita lihat ya tuh, saya tarik garis tuh. Belum benar-benar mampu dan dia kembali bikin tail candle ke atas teman-teman. Jadi let's say menunggu Jerome Powell nanti malam ya, tetap antisipasi ya. Kalau memang dia dikasih turun dulu before adanya rebound lagi teman-teman. Atau Jerome Powell malah melakukan yang sebaliknya. Ya hawkish dan sebagainya, dia malah bisa drop lagi gitu. Di bawah naik dulu sedikit kemudian drop lagi. Jadi kenaikan ini cuma bisa dibilang prank atau ya kita bisa bilang double top teman-teman.
Jadi sembari kita menunggu si Jerome Powell mau speak apa lagi. Tapi ya yang jelas kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya, di sini dia lagi hit obstacle-nya dia, swing high terakhirnya dia, dan ini wajib sekali di break. Ya kalau dia nggak mampu break dari sini, ya kita akan memasuki koreksi yang lebih bawah lagi. Ya maybe ke $90.000 itu possible teman-teman ya. Jadi ini menjadi area concern untuk kita saat ini, terutama untuk si Bitcoin. Next, LTC. Gimana LTC ya? Sebenarnya LTC ini adalah salah satu altcoin yang bagus ya. Kalau kita perhatikan sih dari Mei dan November nih 2021 tuh lagi-lagi ya, teman-teman, lagi-lagi nih di 2021. Ini di Q1 dan Q4-nya dia pumping. Ya, cuman setelah itu drop, dia creating base di sini waktu bear market, sempat up ya, rally nih di awal 2024, kemudian drop lagi, kemudian sampai di sebentar ya Q1 2025 dia masih stay di atas teman-teman. Kemudian sayangnya dia jebol nih, breakdown ya. Sayang banget dia nggak mampu bertahan di atas $100 atau minimal di $90-an lah. Ya di sini menjadi SNR strongnya dia nih. Ya once dia break gini kan udah bagus nih. Ya ketahan di area supply, ini ada area supply di $140-an gitu ya. Reject dari sana ya at least dia ketahan deh di sini gitu kan expect-nya. Jadi dia masih bikin higher low yang cukup proper. Cuman sayangnya akhirnya dia breakdown juga, dan sekarang posisinya dia lagi retest nih terhadap MA21 dan juga area SNR sebelumnya nih. Ini di sekitar $92 sampai $95 teman-teman. Plus angka psikologis sudah dekat di $100. Jadi PR-nya untuk si LTC adalah dia break dulu nih area ini. Dia break kayak gini, ya ini bisa menjadi opportunity untuk setidaknya dia tes balik kah ke $140-an. Itu masih terbuka cukup lebar teman-teman untuk si LTC. Cuman ya balik lagi ya, ini kan udah Mei, biasanya akhir-akhir Mei itu udah merah lagi market, dan kita nggak tahu nih apa yang bisa menjadi trigger untuk terjadi ataupun ya kebalikannya malah market hijau. Kalau itu yang terjadi ya antisipasi gimana bro? Kalau memang benar-benar kita cuma dikasih angin segar sedikit, kenaikan yang ada di sini ya sebentar. Kenaikan, let's say dia break ya, kenaikan yang ada di sini itu cuma sekedar bikin yang namanya, sebentar guys, kita tandain dulu mana ya. Nah ini ada high, ini ada low ya. Kemudian ini lower low and lower high teman-teman. Jadi dia cuma sekedar bikin lower high aja, kemudian dia lanjut lagi turun ke bikin lower low yang baru teman-teman. Jadi masih bearish ya. Jadi ini menjadi the biggest question untuk saat ini. Yes, kalau memang kita lihat dukungan dari Trump dan lain sebagainya hijau dulu, apakah sebullish itu teman-teman ya untuk market bisa rally lagi, atau cuman kita dikasih angin segar secara short term aja sebelum akhirnya market kembali ke setelan pabrik merah lagi sambil menunggu Q4 di akhir tahun ya. Jadi itu yang menjadi concern sebenarnya untuk kita semua. Dan untuk LTC ini kita ambil dari highest terakhir ya ke lowest terakhirnya, dan ya di sini adanya 0,6 ya, sekitar retracement 0,6 di sekitar $110-an teman-teman. Ini bisa menjadi area concern untuk saat nanti kalau memang di akhirnya break gitu ya. Break, jangan lupa teman-teman ya, pantau area 110 sampai 120 lah. Ini menjadi area pantauan. Sekali lagi ini menjadi area pantauan. Kalau memang bullishnya tidak sebegitu bullishnya, ini bisa menjadi area pantauan ya. Antisipasi kalau dead cat bounce untuk dia ya retracement 100 kali. Sama kayak ini teman-teman. Ini udah up terus retrace 100% nih. Balik lagi tuh ke kandang tuh, kamu lihat tuh. Ini malah bikin tail candle lewatin dari low sebelumnya yang tercipta pada 4 November secara weekly nih. Ya weeknya itu di $62,83 teman-teman. Ini secara weekly. Nah, gimana kalau ngomongin secara daily time frame? Nah, ini kalau secara daily-nya memang di sini kita lihat ya. Ini drop 1 2 3 4 bearish candle tapi tipis-tipis berbanding sama satu bull candle ini. Secara momentum jelas ini masih cukup strong untuk LTC. Dan sekarang kalau kita perhatikan di sini ada area supply juga yang lagi di testing ya di $92,8 sampai $96,72 ya. Kembali lagi berdasarkan nanti malam Jerome Powell seperti apa ya. Ini secara short termnya teman-teman juga lihat ya, di sini ada area supply ya. Jadi at least kalau memang Jerome Powell memberikan sinyal positif ya, clue positif atau dovish ya, ini akan di break. Nah once ini break
ya adanya retracement ini bisa di follow up lagi sebenarnya untuk dia ngejar next area 110 sampai 120 dolar ini masih possible kalau kita berbicara secara daily time frame, karena secara momentum ini udah run up cukup bagus juga ya. Dan ya kita lihat di sini juga ya trennya ini kita lihat cukup oke, walaupun dia bertahap teman-teman, tapi ya reaksi dari terakhir ini bullish engulfingnya cukup strong, dan once dia break, benar-benar break, kita mendapatkan ekstra konfirmasi, ini baru bisa mungkin dimanfaatkan ya. Next kita hourly-nya, ya untuk secara hourly sebenarnya udah bagus banget ya. Ini kan high sebelumnya, ini satu, dan ini kedua udah mampu di take out dengan cukup impulsif. So kalau kita berbicara secara short term-nya, ini retracement di sini ini bisa dimanfaatkan lah untuk dia ngetes di 100 dolar untuk LTC-nya. Ya ini bisa menjadi perhatian sebenarnya untuk teman-teman, dan alat bantunya atau toolsnya itu adalah EMA21 dan Fibo tentunya teman-teman. Ya di sekitar 87 sampai 90 dolar lah. Itu bisa menjadi area pantauan untuk yang nanyain LTC. Itu aja teman-teman yang bisa saya update untuk LTC, Bitcoin dan juga Bitcoin Dominance. Hopefully bisa terbantu, dan ya sampai jumpa untuk next video. Saya profit teman-teman.